Halo, halo yang baru bergabung di KKL Official. Jadi sore ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Ci Amel, sama Kak Dani. Kita tunggu rame ya guys. Halo Kak Indah Hapsari. Halo, halo Kakak AG Pristo. Saya manggilnya Kak ya. Kita nunggu rame ya. Ini Ci Amelnya masih sibuk. Kak Daninya belum. Kak Dani belum masuk. Halo Kak. Halo. Masih loading kayaknya nih dari tempatnya Kak Dani. Suaraku jelas nggak ya? Jelas, jelas. Suaraku juga kan jelas nggak? Suaramu lumayan jelas-jelas. Jelas. Semoga ini ya. Kecil nggak? Semoga, wah, ini yang gabung nggak cuman KKL nih, parah kayaknya orang-orang. Ya, yang Ya, iseng-iseng aja mungkin dengan dunia film. ya kayaknya kan bener yang siap meneror nih mulai bermunculan satu persatu. Salam kenal Kak Dani. Ya ampun, kita baru kenal sekarang loh. Aku di BPP. Ya karena Kak kayaknya Dani. jaraknya Kenapa? angkatan kita jaraknya belasan tahun, jadi Ya, lumayan jaraknya. ya jarak 10 tahun ya. Saya 2014. Kak Deni 2004 ya bener ya. 2004, Ya masih muda lah ya. masih muda, masih muda. Masih Kalau muda. standar WHO umur 50 tahun tuh kami masih disebut muda, jadi saya Ya masih ya. termasuk muda ya. Buat teman nonton ini nama-nama yang saya mulai kenal, yang kepalanya udah 3 menuju 4, kita semua masih muda. Bener udah hadir. Udah hadir di sana. Halo, udah. Suhada halo. Jadi ini Ci Amel katanya ada rapat ya. Ada meet. Ada ini ya Mbak presentasi. Amel lagi, Mbak Amel kayaknya nggak tahu lagi present katanya buat pitching Iya. atau gimana. Akan menyusul live kita nanti. Masih berapa nih yang gabung? 8. Masih nunggu lah ya. Halo Kak Senaval, Baskoro Duyatmoko, terus halo Ardo. Nanti Ardo ini Ya, yang dididik sama Ci Amel. Jadi pernah dia bikin ini, bikin film bareng KKN 2020 semua gitu. Terus oh, sekarang di Loyola ada ya buat bikin film ya? enggak, mereka setelah lulus kan nggak tahu tuh mau ngapain tuh. Nah, akhirnya mereka buat film. Nah, Ci Amel ikut bantu. Oh gitu, ya ya Halo, nice nice. hai. Dia humas juga. Dia humas juga Kak Deni. Halo, Oh Mas juga. Cornelia Putih. Halo. Jadi ini ada yang KKL, ada yang enggak ya? Ini Kita santai sampai aja lah mengamati ya. ya karena ini Ngap- juga perdana live IG ya. Oh ternyata kayak gini. Instagram. Hmm. Masih 9 nih yang gabung nih. Saya bukan XKL kok. Oh iya. Halo Kak Deni, masih lancar Kak? Loading-loading punya Kak Deni. Iya iya iya. Benar nih, ini yang mulai bermunculan namanya bukan ex Loyola tapi langsung muncul meneror ya. Ada Mas Ulu, halo. Mas Aris, halo. Jadi Ada ada audiensnya, teman-teman kita followernya. yang gabung nih. Halo Pak Sarwanto. Ada teman-teman. Halo Pak. Halo Pak Sarwanto. Apa kabar Pak? Saya jangan dikasih nilai 6 lagi ya Pak. Wah, rame nih, rame. Kita mulai aja dulu kali Halo ya. Mas Toas. Kita mulai aja kali dulu ya. Jam udah
Udah jam, Iya, siap. nggak apa-apa sih. Nanti jadi ceritanya tuh. Jadi dari BPP itu sebenarnya sih tiap Jumat gitu. Tiap Jumat bikin live IG. Terus setelah live IG terus ditampilin di YouTube sih. Gitu aja sih. Pokoknya ngobrol-ngobrol santai sebenarnya. Siap-siap. Tapi agak putus-putus ya Iya, ini ya, iya. Pius. Halo Ko Didi, Mas Didi. Jadi nggak masalah sih. Live IG ini nanti bakal kan ini di record masuk ke IGTV teman-teman. Kalau ada miss something gitu ya, ini bakal masuk ke YouTube dan pasti dapatlah the whole interview of this IG live gitu. Wow, Kak Dani loading. What happened to internet Kak Dani? Halo Bapak. Ya, Kak Dani keluar. Kayaknya internetnya ini. Blaze Foto Indonesia ini. Ko Teddy, halo Ko Teddy. Gimana Kak? Udah oke? Udah. Udah oke. Ya, udah oke. Mantap. Udah lancar. Oke. Belum keluar ya videoku ya. Videoku coba tunggu dulu. Audiensnya nggak banyak, nggak apa-apa sih sebenarnya. Apa saya ngikut aja, pokoknya saya bantuin mau ngobrol apa, hayu. Iya, iya. Udah kita mulai aja lah ya. Oke teman-teman, perkenalkan, nama saya Anton, boleh dipanggil Pius. Sore ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang bagaimana kehidupan Kak Dani sama Ci Amel, terutama di waktu masa Loyola, kemudian di sepanjang dari Loyola, setelah dari Loyola, kemudian memasuki dunia kuliah ataupun lebih tepatnya nanti sekarang ini masa karirnya Kak Dani yang bergelut di dunia wardrobe dan makeup ya, makeup di bagian film atau dan TVC, sama kehidupan Ci Amel yang bergelut di dunia dokumenter film. Ya, produser ya, dia produser dokumenter. Kak Dani ini sedang koneksinya Kak Dani. Bentar ya guys. Ya, jadi untuk saat ini Kak Ci Amel sekarang lagi meeting dan masih sibuk. Nanti dia menyusul dan IG Live ini bakal direcord. Jadi tenang aja buat teman-teman. Yang ketinggalan IG Live ini bakal masuk ke YouTube KKL Official dan dapat melihat keseluruhan obrolan kita, terutama di banyak fokusnya nanti di bidang perfilman tentunya kalau teman-teman nanti sangat kepo banget ya tentang film. Halo Ci Amel. Halo Ci. Ini Kak Daninya koneksi internetnya lagi ini putus-putus nih. Nggak tahu nih. Oke, sip, silahkan. Ya, jadi kita udah mulai dikit sih sebenarnya, udah perkenalan, aku udah perkenalan. Nanti tenang aja pokoknya. IG Live ini mau berapapun yang nonton nanti di record pasti. Masuk ke YouTube KKL Official dan pasti pembicaraan kita ada semua di YouTube. So, tadi sampai mana ya? Oh ya, tadi sampai di Ci Amel sebagai film dokumenter film produser dan Kak Dani sebagai wardrobe and makeup for film and TVC. Oke, ini kita nunggu Kak Dani. Kak Dani udah. Kita tunggu lagi. Jadi yang nonton nih nggak cuman kayak aja Ci ini Ci. Oke. Nah ini Kak Dani. Maaf ya, koneksi itu cak adul. It's okay. Ini informal sih sebenarnya.
Aku It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya cuma pakai kaosan doang aja ini malah. Oke. Eh, jadi Kak Dani ini sudah banyak menangani film-film, terutama banyak film yang sudah ditangani, terutama di bagian kostum dan make up-nya ya. Itu banyak di bidang film, terutama di film layar lebar ataupun di serial-serial TV gitu. Sedangkan Ci Amel, aku panggilnya Ci ya, Ci Amel itu sudah memenangkan banyak, ya sudah memenangkan kejuaraan lah intinya di dokumenter film ini sampai ke kancah internasional. Dan kalian boleh kepo lah ya, kita semua sudah sangat pintar dengan dunia digital ini, jadi para netizen ini sudah pasti tahu lah ya untuk cek IG IG-nya Kak Dani, IG-nya Ci Amel gitu ya. Kita sekarang ini mau fokus nih tentang apa sih, kenapa kok dulu tuh di Loyola ya, terus kenapa kok milih Loyola, terus gimana nih ceritanya tuh di Loyola, kok sampai bisa dari Loyola ini ceritanya tarik gitu ya, sampai ke profesi sekarang. Nah itu yang penting nih soalnya nih, karena apa ya, karena KKL, terutama KKL muda ya, karena ini mungkin ini kita masih bahas tentang yang KKL yang masih baru nih targetnya nih sekarang ya. Kok bisa ya gitu ya, dari lulus terus bisa sekarang sudah disukses di bidangnya masing-masing lah, boleh dikatakan sukses gitu ya, suksesnya tiap orang, tapi kita mungkin bisa melihat bahwa pasti ada perjuangan tertentu atau nilai-nilai dari Loyola yang bisa sampai di, atau masih sangat di bawah gitu ya, dibawa sama Ci Amel, sama Kak Dani di dunia profesi saat ini gitu. Oke, ini ada 13 yang nonton, jadi tenang aja teman-teman, pasti ini akan direcord dan masuk ke YouTube-nya KKL Official. Kita mulai dulu dari mana nih? Ci Amel dulu atau Ci Amel dulu ya, Ci Amel. Pertanyaannya gampang, Ci Amel. Gimana sih? Nah itu, gimana sih kok bisa di Loyola? Itu ceritanya gimana? Itu dulu IPA atau SOS gitu? Itu dulu aja, Ci Amel. Ya, dulu saya sudah sejak kecil pokoknya cita-citanya kalau SMA masuknya Loyola, dan pokoknya saya nggak mau punya pilihan kedua gitu ya, pokoknya cuma satu gitu. Kenapa? Ya kayaknya Loyola sekolah yang bagus, dan kayak katanya kalau sekolah di Loyola banyak kebebasan gitu ya. Zaman itu kan saya masih sangat sudah lama ya, saya angkatan 97 di Loyola, masuk lulus 97. Itu masih zaman Soeharto, sehingga masih banyak lah keterbatasan gitu, berekspresi kayak gitu-gitu ya. Sedangkan di Loyola kayaknya anak-anaknya kritis, kayaknya kritis itu di welcome. Jadi saya pokoknya nggak tahu kenapa saya maunya masuk Loyola. Dulu sempat nggak diterima sih awalnya sempat nggak diterima karena, nah ini boleh buka-bukaan kan ya, kan sangat sedikit menerima siswa yang Kristen gitu. Kalau Islam atau Buddha gitu masih lebih mudah daripada Kristen. Nah waktu itu saya belum dibaptis Katolik, jadi apalagi perempuan lebih susah lagi masuk Loyola. Dan saya itu bukan anak yang terpintar gitu ya, bukan anak yang terpintar dari kelas mana, dari domsaf gitu, enggak. Saya itu ranking 4, ranking 6, itu sudah biasa gitu. Dan saya nggak melihat diri saya tuh nomor 1 gitu. Jadi waktu itu nggak diterima, dan sempat ini juga sih, akhirnya meminta kepada Romo pada saat itu, kami datang, dan nggak tahu entah kenapa terus diterima. Dan masuk gelombang kedua lah ya, mungkin istilahnya. Terus di situ saya berjanji, nggak tahu waktu masih kecil mikir, saya berjanji Loyola tidak akan kecewa menerima saya.
Dan waktu itu saya masuk IPA dan ya. Sorry, suara saya bentar ya. Halo, sekarang? Ya, ya. Ya. Tadi ada call masuk sebentar tadi. Suaranya hilang, Kak. Bentar, Kak. Sorry. Aduh, sorry. Bentar. Ya, tadi hilang di mana? Sorry. Atau saya out sebentar ya, Kak. Coba nanti saya diundang gitu ya ke. Sorry, ini ada my dad is calling me, and then I cannot. Your voice. Wait a minute. Halo. Ya. Halo. Oh, sorry, my dad is calling me and baru aja nelfon dan suaranya keputus, volume panggilannya apa? Biasanya keputus gitu, nggak tahu tuh. Bisa, padahal udah pencet apa tuh? Kalau di Samsung kan jangan ganggu kan itu. Nggak tahu bisa gitu, ya ampun. I'm so sorry. Oke, lanjut. Ya. Lanjut, Ci Amel. Oh ya, aku terus masuk IPA. Meskipun kemudian tidak meneruskan di bidang ilmu pasti, ilmu alam. Ya. Wow, jadi ini dulu masuk Loyola, boleh dikatakan sangat minoritas. Kemudian yang wawancara siapa tuh? Waktu itu masih ingat ya? Aku kan pasti deg-degan tuh wawancara itu, waduh. Itu banyak kan dari, wah udah lupa ya. Terus pernah mengalami popsila nggak? Popsila kalau aku sih dapat ya popsila ya. Kalau Ci Amel dapat nggak tuh? Of course, ya popsila. Terus berarti kelas 10, bener ya kelas 10 ya? 10 iya, kelas 10 ya bener ya. Kelas 10 masuk gimana tuh? Pertama di kelas 10, terus kemudian di kelas 11, dinamikanya apa aja, atau yang apa ya, kelas 12 gitu ya. Terus wali kelasnya waktu itu gimana, atau apa, ini nostalgia dulu lah. boleh. Ya, mungkin biar nggak kelamaan ya, kan nanti ada Danik juga. Mungkin aku mau ngasih gambaran apa sih hal-hal baik. Ya, aku ngasih gambaran aja hal-hal baik yang menurutku tidak akan aku dapati kalau tidak di Loyola. Ya, menurutku pastinya. Yang pertama itu kalau anak Loyola itu punya banyak kebahagiaan, gitu ya. Jadi di dalam aku nggak tahu ya, there is such a big joy, gitu. There is such a big joy, dan itu meskipun apa aja, meskipun di popsila, meskipun nanti nilainya jelek atau apa aja lah ya, tapi selalu ada itu kebahagiaan yang besar gitu. Dan apa aja tuh. Ya, terus semua tuh hal-hal bisa dianggap lucu gitu, bisa kemudian diputar balikan sehingga itu menjadi lelucon. Kayak gitu ya, itu budaya yang sangat melekat kemudian pada saya juga, dalam apapun gitu saya bisa menertawakan diri sendiri dan kemudian banyak hal-hal yang sangat berat di dalam hidup saya pun saya bisa menertawakannya gitu. Dan kemudian itu satu. Yang kedua, yang juga sangat saya hargai di Loyola adalah budaya berefleksi. Jadi entah kenapa, ini menurut saya sangat intentional dalam artian dibangun di Loyola. Tidak hanya karena dibiarkan ya, tapi memang benar-benar dibangun adalah budaya berefleksi. Jadi inilah hasil dari kayak kelas 1, dulu saya kelas 1, kelas 10 itu kita ada rekoleksi, kemudian ada poin-poin di mana kita sebagai satu kelas itu membicarakan masalah, kemudian ada karena dibangun kan iklim kritik itu dibangun
sehingga kita bisa melihat teman-teman kita bisa menyampaikan unek-unek dengan terbuka gitu. Kadang-kadang sakit juga ya kalau dapat kritik gitu dari teman gitu, tapi kemudian sesudah itu somehow kita bisa we can grow out of it. Kita bisa kemudian tetap kemudian kembali lagi menjadi komunitas gitu. Nah, itu reflektif, kemampuan untuk kemudian melihat ke dalam dan melihat keluar, kemampuan mengakui gitu ya, mengakui potensi orang lain, potensi diri, dan juga kelemahan orang lain, kelemahan diri, kayak gitu. Itu tuh sangat jarang menurut saya, dan itu menjadikan anak-anak Loyola itu grounded. Dia nggak mencari-cari pujian gitu, dia nggak apa namanya mau nampil gitu, mau nampil dengan hanya mau nampil gitu, enggak. Dia lebih grounded, dan dia dan kalau untuk diri saya itu banyak fondasi teamwork itu dibangun di Loyola. Terus pastinya itu critical thinking, kemampuan untuk berpikir kritis ya. Bahkan satu pelajaran yang masih saya ingat ya sampai sekarang, bahkan sampai sekarang, adalah bagaimana Alkitab dibuat. Itu bahkan ya oleh Frater ya, Frater dulunya Frater, sekarang udah jadi Romo Sarmento. Dan bahkan ketika saya bilang sama dia 15 atau 20 tahun sesudahnya bahwa saya masih ingat bagaimana Alkitab dibuat, dan bagaimana kemudian kita diekspos pada sesuatu yang dianggap sakral, tetapi kita lihat didesakralisasi, sehingga prosesnya itu dengan memahami prosesnya kita bisa mencintai produknya meskipun produknya itu tidak sempurna. Dan ya kayak gini, hal-hal ini tuh kan sulit untuk anak muda, dan tetapi Loyola itu berani dalam memandang bahwa anak-anak muda itu bisa diajak berpikir, bisa diajak bekerja sama, dan bisa disuruh untuk memimpin. Nah, itu menurut saya cukup khas di Loyola. Oke, ini Mbak Dani sudah join, atau kita coba ke tanggapan Mbak Dani ini. Gimana Kak Dani internetnya? We are waiting for you. Sorry banget, sungguh-sungguh lagi ya ampun Mbak. Tapi aku mencoba catch up deh dengan dialognya Mbak Amel dan Tus ya. Ya. Karena ini kita ngobrol santai aja kan ya, jadi. Iya, santai aja, nggak apa-apa. Slow. Kita lanjut lagi ya. Ke Kak Amel lagi aja lah. Dari tadi apa ya? Ada sesuatu hal di Loyola ya. Kami memang selalu standar syutingan hitam-hitam. Gimana Kak Dani? Halo? Ya, lanjut dulu lah ke Ciamel. Jadi Ciamel tadi sempat mention bahwa di Loyola itu kita dicoba untuk kita ini lompat sebenarnya langsung aja ke apa yang Ciamel alami saat ini di dunia perfilman gitu ya, terutama di dokumenter film. Tadi Ciamel sempat bilang critical thinking itu penting banget. Kayaknya ini karakternya Loyola yang sangat kritis, sangat berani explore untuk beyond benar-benar sesuatu dari karakter. Ini gue banget nih gitu. Kadang ada yang kayak gitu kan Loyola. Maksudnya kita sebagai didikan Loyola itu seperti itu gitu. Nah, kira-kira nih atau rema atau istilahnya sesuatu yang sampai sekarang nilai value apa yang benar-benar nyantol banget gitu di dunia film. Itu yang akan nanti sangat mempengaruhi di dokumenter film. Nah, itu aku penasaran banget itu. Nah, jadi gini, sebetulnya aku harus bicara ya bahwa pendidikan Loyola itu dasar yang baik. Tuh lihat Mas Gari Nugroho, lihat Mas Gari Nugroho adalah misalnya hasil dari sebuah pendidikan yang
secara radikal berani mengajak murid-muridnya untuk berpikir. Ya, kalau aku dulu kan dengar ceritanya Mas Garin, dulu aku juga kayak kalian gini, waktu SMA ngundang Mas Garin gitu, terus nanya, kok bisa? Apa sih pendidikan Loyola yang membuat dia seperti itu? Dia bilang, ya dulu kita pernah ketahuan nonton film porno, terus sama romonya, waktu itu aku lupa, malah diajak sekalian nonton, dan kemudian membedah si film itu, menganalisa film itu dari segi storytelling dan dari segi bahasa gambarnya, kayak gitu. Dengan demikian berani untuk mengajak dengan secara radikal berani gitu. Nah, dari Loyola mungkin itu critical thinking yang saya nggak bisa, I cannot underestimate ya, maksudnya aku akan selalu menekankan hal ini penting. Kayaknya nggak penting, tapi sangat penting. Karena apa? Karena kan dunia itu nggak bisa diprediksikan. Masalah apa nanti yang akan datang kepadamu sebagai orang dewasa, itu nggak bisa diprediksikan. Jadi, kita nggak bisa belajar dengan cukup, gitu ya, supaya kita bisa menghadapi masalah-masalah ini. Nggak bisa. Semua itu pada akhirnya harus, ketika mendidik anak, harus mengembangkan critical thinking-nya supaya nanti dia bisa mikir kalau dapat masalah, dan mengasah juga keberaniannya supaya ketika ada masalah dia berani menghadapi. Nah, dua hal itu dilakukan oleh Loyola, dan dua hal itu di film sangat penting karena kalau nggak ada critical thinking, karena film itu nggak ada formula, kayak ada visual language, ada script writing gitu ya, yang somehow bisa dipelajari, tapi pada akhirnya bagaimana sebuah film itu adalah visi dari seorang filmmakernya yang dibagikan kepada publik dengan cara yang paling unik sehingga menarik perhatian, dan kemudian keberanian menghadapi sedemikian banyak masalah sehingga sampai pada film akhirnya. Dan hal itu nggak bisa diajarin kan, hal itu hanya bisa di-encourage dan dibentuk. Nah, tapi memang pendidikan di Loyola itu aku harus bilang tidak cukup. Jadi bukan karena anak Loyola makanya akan bisa begini gitu, enggak. Dan pada satu saat saya grow out of the semua yang diberikan Loyola. Saya harus kemudian nggak bisa, itu nggak cukup gitu. Mesti kita sendiri yang meneruskan perjalanan itu sampai kita mencapai apa yang kita harapkan. Very interesting ya, benar-benar ini ya memang apa ya, memang somehow memang kalau kita di Loyola itu memang ya kita benar-benar dibentuk ya, tapi saat kita benar-benar di dunia luar gitu ya, it's not enough gitu ya. Bahkan tapi untungnya we are luckily in Loyola gitu, benar-benar dapat basic lah ya, paling enggak ya, misalnya paling gampang lah misalnya yang critical thinking tadi, terus nggak boleh nyontek atau apa, supaya benar-benar apa ya, kita mentalnya itu kebentuk. Dan kayak sekarang Ciamel mendeliverkan value ya, dapat dari sebuah story, terus kemudian dimasukkan ke dalam dokumenter film. Menurutku itu wow efek banget ya dari sebuah Loyola itu tadi. Tapi ya itu balik lagi kembali ke kita masing-masing gitu kan ya, untuk mau semakin belajar bagaimana kita mau berkembang. Nah, tapi ini pertanyaannya kan dari Loyola, ada nggak kepikiran ke film tuh? Kan tadi sempat bahas Alkitab, terus tiba-tiba yang pertama itu, aduh gue iseng banget sama Alkitab, terus gimana, ya bener kan, maksudnya kok bisa gitu, kok bisa sampai ke dokumenter film tuh, kok bisa ke sana gitu, padahal tadinya cuman apa ya, berkutik di situ, terus lu kuliahnya gimana gitu, terus job awalnya apa gitu. Coba itu boleh diceritain, Iso banget nih, coba Ciamel.
Ya, it's a proses. Semuanya itu proses, ya kan? Yap. Pastinya ketika lulus SMA itu nggak berpikir tentang berbagai macam. Apalagi Yap. mengerjakan yang saya kerjakan ini nggak mikir. Waktu itu karena TV swasta itu baru masuk Semarang. Jadi Yap. kayak RCTI, SCTV, Indosiar tuh baru mulai. Sehingga saya mikir, wah saya mau kerja di televisi, saya mau kerja di iklan, gitu. Karena kok kayaknya kreatif, gitu. Awalnya itu, tapi kemudian berubah secara signifikan itu ya karena proses reformasi. Waktu itu kemudian Soeharto jatuh. Dan kemudian karena saya di Amerika ya jadi terekspos dengan sangat banyak pemikiran-pemikiran kritis, tulisan-tulisan yang mengkritisi rezim Soeharto pada saat itu. Dan yang sangat saya mempengaruhi saya itu adalah strategi Soeharto dalam melakukan diskriminasi secara sistematis kepada orang Tionghoa. Dan bagi saya itu kayak wow ya, kita diginiin nih 30 tahun nih di Nah, karena itu saya ingin pokoknya kalau nanti aku lulus gitu ya, aku ingin mengambil bagian dari proses demokratisasi ini supaya ini jangan terjadi lagi. Supaya ada kayak supaya cerita-cerita itu jangan dibengkokkan gitu ya, supaya kita bisa sama-sama saling menghargai satu sama lain, memiliki negara yang lebih transparan gitu. Nah itu tuh pokoknya menjadi kayak guiding principle. Jadi saya kemudian ingin menjadi pembuat film dokumenter, terus mengambil mata kuliah yang nggak berhubungan gitu, misalnya linguistik, psikologi, political science, apalagi education gitu, pokoknya nggak berhubungan nggak apa-apa, yang penting aku mau belajar. Everything story, apapun storynya, pokoknya apapun yang berhubungan, yang pokoknya apapun yang ingin dicari lah ya gitu ya, bener ya? Iya, dan kemudian ya apa saja yang menurut saya akan memperkuat saya untuk kemudian itu ikut serta dalam perubahan itu, itu saya pelajari gitu. Cuman memang saya pikir waktu itu kemampuan saya ada di storytelling, jadi saya pengennya nantinya buat film dokumenter gitu. Aku jadi iseng nih Ci Amel, ini jadi visi hidupnya Ci Amel ini apa nih? Kayaknya menarik karena belum tahu nih aku. Apa nih kalau bisa sedalam itu, visi apa kira-kira yang sampai bisa menggerakkan Ci Amel tuh mau benar-benar terjun di dokumenter film gitu. Karena aku lihat ya di Indonesia itu dokumenter film itu orang sulit, nggak mau, kayaknya aduh ini nggak ada maninya lah ya. Kayaknya nggak akan ada, maksudnya bahkan anak muda sekarang gitu ya, TikTok dancing ya apapun kayaknya desain apa ya nggak begitu inilah. Why dan why Ci Amel tuh mau benar-benar ambil terlibat di dalam dokumenter film? Ya. Nah, mungkin ini ada hubungannya juga dengan Loyola ya. Mungkin ada hubungannya juga dengan Loyola, tapi ya meskipun saya jarang ke gereja, kayak ini disclaimer, tapi sebetulnya bagi saya bahwa iman dan kemudian alignment itu penting dalam diri saya, dan saya ini juga dari Loyola banyak berefleksi gitu ya. Kan bingung kan, kalau anak muda tuh mesti bingung, mesti galau, itu pasti. Aku tuh bagusnya di mana ya? Nanti kalau aku lulus tuh aku jadi apa ya? Ada nggak kerjaan untuk aku gitu? Aku juga mengalami hal itu ya. Tapi ini juga aku mau shout out sama satu orang yang membantu aku dalam proses ini, yang prosesnya juga pahit ya, maksudnya karena kan deg-degan. Ini aku sekolah dulu di Amerika, ngeluarin uang banyak, ngeluarin orang tua banyak, itu kok mau milih kok sesuatu yang gak ada prospeknya gitu. Tapi ada satu Romo yang Romo pamongku dulu di Loyola.
itu Romo Martin Soehartono. Dia bilang, you are born for a purpose. Every single person is born for a purpose. Nah, itu aja. Kalau aku tuh galau gini, kok aku kok nggak dapat kerjaan gitu ya. Waktu lulus kuliah kan nggak dapat kerjaan. Yep. 2001 itu ini peristiwa sejarah yang mungkin kalian nggak ngerti. Itu apa? Twin Tower-nya Amerika itu kan baru dibom. Itu 1 bulan sesudah aku lulus. Jadi wah amat terjadi diskriminasi besar di Amerika. Pokoknya orang nggak mau hire orang-orang Muslim gitu. Nah aku kan dari Indonesia, dari negara Muslim, ekonomi dan inilah apa namanya aku juga nggak dapat kerjaan gitu karena memang skill setku tuh susah masuk ke satu kerjaan gitu. Terus habis gitu ya kayak gitu untuk broadcaster ini terlalu rebellious gitu kan. Apa namanya tesis projectnya aja buat film tentang anak-anak jalanan. Ketika filmnya dilihat, oh wow gitu ya, kok dia kok kayak gini perspektifnya gitu kan. Apa namanya susah placing, jadi nggak dapat kerjaan dan lain sebagainya. Dalam itu kan banyak lah yang harus ini, tapi aku selalu ingat itu, you are born for a purpose. Dan kalau aku gali lagi apa sih purposeku ya, aku tuh my purpose is to be a storyteller gitu. Aku ingin, waktu itu aku nggak tahu kenapa ya, aku ingin menceritakan cerita-cerita yang tidak diceritakan orang lain, sehingga suara-suara itu yang penting tapi nggak didengarkan orang bisa terdengar. I don't know, somehow I came up with that purpose dan aku setia gitu ya, aku ngikutin aja apa namanya purpose ini. Wow, so interesting ya, benar-benar ya itu benar-benar apa ya, dari kita berefleksi tadi itu, terus kemudian hari demi hari kita berproses dan itu pasti tiap orang mengalami yang namanya apa, kalau di orang Loyola, kalau kita di Loyola itu kontemplasi. Kemudian benar kan ya, kemudian dan akhirnya Ci Amel mempunyai visi atau tujuan atau apa ya tadi, menjadi storyteller gitu ya, menjadi seorang pencerita gitu. Nah, kan tadi ada tantangan ya, kemudian tantangannya ini terutama sekarang kan di Indonesia, tadi anak muda itu sangat sulit ya untuk ikut dalam dunia yang seperti itu gitu. Nah, kira-kira dari Ci Amel nih, kira-kira apa nih, atau persuasif apa yang kira-kira tuh membuat anak muda yang, atau KKL ya, KKL 2020, KKL 2019 nih yang masih muda-muda ya, kita semua muda ya, kira-kira apa nih ya, untuk benar-benar ikut atau apa, tertarik di dunia ini, karena untuk orang ini volunteering di sana itu sangat sedikit. Nah, kira-kira apa nih pesan dari Ci Amel atau apapun yang bisa Ci Amel katakan gitu? Nah, ini aku udah mulai masuk nih ke kerjaanku yang sekarang ya. Ya. Jadi begini, apa namanya? Karena basically apa yang besok kamu hadapi itu nggak bisa kamu rencanakan sekarang, gitu ya. Kamu nggak bisa gimana caranya aku belajar supaya kemudian menghadapi besok nih, karena perubahan itu sudah amat sangat besar gitu. Nah, karena itu sebetulnya ya, setiap KEKL nih, setiap KEKL ini sesuai banget sebetulnya sama Loyola. Loyola itu kan motonya apa? A frontier's post. Ya nggak sih? Nah, di dalam kerjaanku sekarang, kita kan membangun gerakan Everyone a Change Maker. Kenapa sih kok everyone change maker gitu? Kenapa sih kok setiap anak Loyola ini saya mengajak menjadi change maker? Kenapa sih? Dan change maker itu apa gitu ya? Change maker itu orang yang punya mindset, kalau dia menghadapi masalah, dia bisa mengidentifikasi masalah itu, dan kemudian dia bisa membangun tim, dan kemudian bisa organize solution dari
masalah tersebut. Kayak gitu. Hubungannya dengan filmmaker adalah kenapa kok pindah ke sini ya? Dari filmmaker kok kayak gini? Karena kan aku menjadi filmmaker untuk ikut serta tadi dalam perubahan untuk menjadikan Indonesia semakin demokratis, transparan, gak ada korupsi, kayak gitu-gitu kan. Nah, cerita itu bisa menjadi salah satu cara, tetapi selain daripada itu, aku juga harus ngajakin orang-orang untuk nggak diam saja. Kalau kita ada masalah, kita diamin, ya masalah itu akan semakin besar, dan pada suatu saat, meskipun menurutmu kamu aman, dia akan datang kepadamu. Benar. Kalau misalnya kamu nggak nganggep sekarang bahwa biarin aja lah yang korupsi kan pemerintah, ya biarin aja yang korupsi itu pemerintah, kan aku yang penting enggak, gitu ya, menyuarakan anti korupsi ya nggak usah lah, kan itu kan apa namanya ngapain, gitu ya ngapain. Tetapi kalau kamu tahu bahwa uang yang mereka korupsi itu sebetulnya bisa digunakan, nih ya, di COVID nih, bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa-nyawa, termasuk nyawa-nyawa orang yang kamu kasihi, kenapa enggak? Kok kamu enggak dari awal ikut menyuarakan itu? Ya kan? Kalau kita enggak aktif dalam perubahan, semua masalah itu, I guarantee, will come to our lives and affect us all. I guarantee. Perubahan iklim itu ya, itu kalau kita nggak organize ourselves untuk slow down climate change dengan segala cara, yang kebanjiran, yang kehilangan rumah, yang segala macam gitu. Ya sih, emang kalau kita sebenarnya sama sekali ya diam aja gitu ya. Kalau kita diam aja gitu ya, wow, ya mau sampai kemana, mau sampai kapan nih rantai ini akan selalu bener-bener akan merusak ini ya, merusak Indonesia gitu. Dan ya benar tadi kata Ci Amel dibilang ya, basicnya itu bahwa kita menjadi the changer of the world, the changer of Indonesia gitu ya. At least Indonesia dulu lah, kita mulai dari yang kecil dulu lah, paling kecil sebenarnya kan keluarga ya sebenarnya. Kita bisa nggak berkontribusi untuk ini benar-benar menarik sih, karena it is out of my mind, karena banyak orang ya sebenarnya memang di sekarang ini itu benar-benar sulit untuk ke arah sana. Nah ini sekarang kita menunggu Kak Dani ini, Kak Dani kita hilang-hilang nih Ciamer. Kita udah asik-asik ngobrol. Kak Dani, kemana Kak Dani? Terus ini Kak Dani pernah inget nggak sama yang namanya Ardo? Ardo di sini nggak ya? Ardo. Kalau nggak salah, Ci Amel pernah ada. Saya coba undang Ardo ya. Pernah dipilih sama Ci Amel nih. KL 2020. Pasti ada cerita nih dari Ardo. Halo Ardo. Halo Ardo. Duh, aku belum nonton filmnya, sorry. Ardo, nah udah masuk nih. Halo Do. Halo. Halo Ko Anton. Halo Ci Amel. Boleh nostalgia. Sebenarnya ceritanya apa sih Do? Filmnya tentang apa? Terus kok bisa buat kayak gitu? Terus kok bisa ketemu Ci Amel tuh gimana ceritanya? Kok bisa kontak-kontakan? Karena kan kalian ini kayaknya kan waktu itu kan kuliah kan, terus mau ngapain bingung kan. Nah, kok bisa tuh? Boleh tuh ceritain tuh. Kok bisa ketemu sama Ci Amel? Jadi itu pertama gimana ya ceritanya ya? Kami berdelapan teman-teman KIKL 2020. Itu kan kayak apa ya, di masa pandemi ini jujur suwung lah. Waduh, bahasa zaman sekarang tuh suwung. Kayak kita pingin berbuat produktif tapi ngapain gitu. Dan ternyata kami berdelapan ini punya satu passion yang sama tentang film gitu. Terus dikumpulin sama sutradara kami namanya Aryo. Kayaknya nonton juga Alexander Aryo. Terus
dia mengumpulkan kami semua jadi satu, jadi kru namanya Livi Films Production gitu. Terus ternyata sutradaranya ini nggak cuma mengumpulkan, tapi sutradara ini, teman saya ini Aryo ini sudah bikin skripnya juga gitu. Jadi kita tinggal eksekusi gitu. Dan ceritanya itu ternyata judulnya itu adalah Kalopsia, atau Kalopsia itu diartikan bahwa kita itu diperlihatkan dunia yang lebih indah dari kenyataan. Padahal ternyata dunia itu bukan kenyataan, tapi cuma ilusi atau delusi gitu. Ceritanya tentang itu. Terus habis itu saya kontak sama Ko Teddy dulu. Kontak-kontakan sama Ko Teddy, mau bikin film. Terus ada istilahnya, ada teman KKL yang di film nggak ya, Ko mau minta saran nih gitu. Terus ada satu teman namanya Amel gitu waktu itu, Ci, gitu. Habis itu ini saya kasih kontaknya, terus akhirnya dapatlah kontaknya Ci Amel. Terus saya kontak-kontakan sama Ci Amel bahwa kami berdelapan nih mau bikin film. Dan ternyata kan filmnya juga sudah rilis, puji Tuhan lancar lah dari proses pembuatan sampai filmnya udah jadi. Nah ini ke waktu Ci Amel dikontak Ardo nih, ini apa perasaan apa nih yang timbul? Wah kayak 2020 ini kontak saya, apa ini? Kira-kira apa nih? Yang sempat nggak apa-apa sih dulu. Nah dulu saya juga waktu masih S1 saya juga bikin film pendek dan saya juga minta komentar dari Mas Garin. Jadi saya tahulah kebutuhan anak muda itu mendapat masukan. Kira-kira apa yang mau waktu kepikiran? Kira-kira apa nih waktu dikontak sama Ardo itu masukan apa yang kira-kira tuh pingin sebenarnya dari Ci Amel sama Ardo nih, aku mau tanya dua-duanya sih sebenarnya. Nah kalau dari Ci Amel harapannya apa, tapi yang dari teman-temannya Ardo, dari timnya Ardo, KKL semua kan, kira-kira harapannya dapat ilmu dari apa nih dari Ci Amel? Boleh dari siapa dulu nih kira-kira? Atau dari siapa dulu? Boleh Ardo dulu, boleh. Oke, kalau dari kami itu kan, kami kan tahu setelah kami dapat nama Ci Amel gitu, terus kan kami istilahnya searching gitu, ternyata Ci Amel ini sudah berkancah di internasional. Terus kami kepinginnya di film ini tuh kami bisa mendapatkan hasil yang pada akhirnya ternyata hasilnya itu jauh di atas ekspektasi kami, dan kami sangat bersyukur gitu. Jadi Ci Amel sangat memberikan masukan bahwa film itu sebenarnya tentang sebuah tokoh yang pingin meraih sesuatu gitu loh. Ingin meraih sesuatu itu pingin banget. Nah, pada saat sang tokoh ini pingin meraih sesuatu itu banyak trouble-nya gitu. Jadi itu sih yang istilahnya kami dapatkan hingga akhirnya kan setelah ketemuan sama Ci Amel, skripnya juga akhirnya diperbaiki, ada beberapa perbaikan dalam hal script writing. Jadi akhirnya film kami jauh di atas ekspektasi kami sih. Terima kasih untuk Ci Amel juga. Ci, sedikit info loh, Ci. Jadi ini Livi Production ya. Jadi ceritanya mereka setelah buat film itu tuh mereka dapat endorsean ya, Do ya, bener ya? Ya. Dapat ada job, dapat job lah. Dapat job dan akhirnya ke-hire, mereka akhirnya bikin lagi. Ada bener ya? Bikin lagi ya, bener ya? Ada sesuatu project lagi ya? Ini baru mempersiapkan istilahnya project baru lagi. Mantap. Terkaget-kaget sebenarnya. Saya pun sebenarnya kagum sih ngeliat filmnya yang dibuat sama Livi Production ya, benar-benar keren banget sih. Dari nggak ada yang namanya kalau di dunia film itu jump ya, jumping nggak ada, terus continuity-nya ada bagus, terus kemudian audionya juga bagus gitu. Karena kan di dunia film kan audio itu sangat berpengaruh ya gitu. Kalau gambar aja tapi audionya jelek,
kayaknya kan nggak enak tuh didengerin. Menurutku itu bagus banget sih untuk orang yang terutama belum ekspertis di dunia film. Ci Amel nih menurutku sangat bagus dan sukses mendeliver suatu apa namanya message, terus kemudian technical itu menurutku keren banget sih. Appreciate buat Ci Amel dan Semua dia loh. Enggak. Bukan gitu sih. Ini sebetulnya gini. Jadi aku berkesempatan untuk ikut script workshop. Script workshop ini oleh seorang script editor dari Hollywood. Nah, yang bagus dari si bapak ini namanya Tom Abrams. Yang bagus adalah caranya dia mengajak kita berpikir itu sangat simple, sehingga bisa dengan mudah dibagikan. Nah, itu apa namanya? Jadi seringkali kalau ada orang yang kayak gini nih, aku tinggal ngasih aja yang aku dapetin itu. Jadi itu bukan aku. Oh. Kemarin saya salah nangkep. Aku kemarin sempat ngobrol sih sama Awal ya. sorry. Tapi keren banget sih. Ini benar-benar di luar ekspektasi bahwa ada teman kita KKL 2020 yang Ado dan teman-temannya yang bisa mendeliver sebuah film dan bisa menjadi sebuah job ya, gitu ya, benar itu ya. Oke, kira-kira begitu. Mungkin karena Kak Dani sangat sulit untuk karena koneksi internet. Coba kita sekali lagi ya sama Kak Dani. Sudah, saya kalau memang tidak bisa, kita sudahi saja. Halo Kak Dani. Halo, suaraku jelas nggak? Mbak Amel, maafkan ya. Aku nggak ngerti kenapa hari ini internetku kok tidak bekerja sama dengan baik. Tepat ketika harus IG Live. Jadi gimana Kak Dani kemarin sempat ini ya, sempat apa namanya, syuting. Wah, internetnya Kak Dani. Halo. Gimana? Halo Kak Dani. Nah, sayang sekali teman-teman, kayaknya mungkin kita IG Live lagi bersama Kak Dani di lain kesempatan, dan mungkin ada waktu lebih nanti kita explore Kak Dani, terutama tentang di wardrobe dan make up for film and TVC. Cukup sekian teman-teman, dan ini benar-benar value yang luar biasa dan boleh menjadi pembelajaran buat kita ke depan, dan kita boleh menjadi insan-insan berubah dunia. Ya, sekian, terima kasih. Dadah semua. Bye.